Halo Mister dan semua, nama saya Jane dari 11 IPA 1. Dan pada kesempatan ini aku mau berbicara sedikit tentang suatu tokoh kemerdekaan yang menurut aku sangat patut untuk menjadi teladan bagi kita semua. Nah, siapa tokoh ini? Ya, orang ini adalah tidak lain dari Dr. Tjipto Mangunkusumo. Nah, pasti kita sudah pernah dengar tentang tokoh ini, dan kita pasti udah tahu beliau adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pokoknya kita pasti udah kenal dengan tokoh yang bernama Dr. Tjipto Mangunkusumo. Tapi sebenarnya dia itu siapa sih? Kita semua pasti udah kenal Dr. Tjipto Mangunkusumo itu adalah salah satu tokoh dari 3 serangkai. Dia adalah seorang pahlawan nasional yang berperan sebagai dokter sekaligus tokoh politik. Nah, sekedar informasi tentang latar belakangnya, Tjipto Mangunkusumo lahir di Jepara, Jawa Tengah, dan dia itu adalah anak pria iri yang memiliki status terendah dalam bangsawan masyarakat Jawa. Walaupun status dia itu rendah, tapi dia masih tetap mendapat kesempatan untuk menerima pendidikan. Setelah tamat dari SD, Tjipto Mangunkusumo masuk ke Sofia, yaitu sekolah kedokteran bagi pribumi. Dan Tjipto Mangunkusumo bilang orang itu sebagai orang yang pendiam, tapi walaupun dia pendiam, malah dia itu sangat rajin dalam mengikuti dan menghadiri ceramah-ceramah. Dan dia itu sangat pintar atau sangat pandai dalam hal berpidato, berdebat, dan lain sebagainya. Nah, Dr. Tjipto Mangunkusumo berumur 19 tahun ketika dia lulus dari Sofia. Setelah lulus, dia menikah dengan istrinya dan menjadi dokter dinas yang bekerja bagi pemerintah untuk sekian berapa tahun gitu. Pertama, dia ditempatkan di Batavia, tapi dia berkonflik dengan kepala rumah sakitnya. Jadi dia dipindahkan ke Amuntai, tetapi terjadi konflik lagi, terus pindah ke Banjarmasin. Akhirnya dia ditempatkan ke Demak. Nah, setelah berada di Demak, Dr. Tjipto berhenti menjadi dokter dinas pemerintah dan akhirnya dapat membuka praktek sendiri di Solo. Pada masa yang sama, dia juga semakin terlibat dalam dunia politik. Pada tahun 1909, dia mengalami perbedaan pandangan dengan organisasi Budi Utomo, di mana dia bergabung, dan dia mengundurkan diri sebagai komisaris pengurus besar dan keluar dari organisasi itu. Pada tahun 1912, dia bersama Douwe Dekker dan Suwardi Soeharto mendirikan partai politik bernama Indische Party. Maka mereka bertiga itu dikenal sebagai 3 serangkai. Singkat cerita, partai itu dianggap radikal, makanya permintaan yang mereka ajukan untuk menjadi badan hukum itu ditolak. Ada perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda. Suwardi dan Dr. Tjipto itu menentang hal itu karena mereka mengambil uang dari rakyat Indonesia sendiri. Dan Suwardi Soeharto menulis suatu artikel yang sangat terkenal yang berjudul dalam bahasa Inggrisnya If I Am a Netherlander. Itu Dr. Tjipto juga menulis artikel yang mendukung tulisan itu. Dan karena tulisan mereka, mereka berdua diadili dan diasingkan ke Belanda bersama dengan ketua partai mereka, yaitu Douwe Dekker. Dr. Tjipto Mangunkusumo tapi tetap menjalani dunia politik. Dia kembali ke Indonesia dan bertemu dengan Soekarno. Mereka berdua semakin dekat sehingga Dr. Tjipto Mangunkusumo ini istilahnya bisa menjadi kayak mentor untuk Soekarno. Dan mereka berdua membentuk Partai Nasional Indonesia. Jadi Dr. Tjipto tetap aktif hingga tahun 1927, di mana dia diasingkan lagi ke Banda, tetap dalam pembuangan sehingga dia akhirnya meninggal pada tahun 1943. Dr. Tjipto Mangunkusumo ini adalah orang yang sangat mementingkan nasionalisme. Karena itu dia sering terkena konflik dengan pemerintah Belanda yang tentunya tidak suka akan pemikirannya. Tapi hal yang menarik juga tentang Dr. Tjipto adalah dia sangat berjiwa nasionalis sampai disebut sebagai orang yang radikal. Nah, ini bukan cuma karena dia memperjuangkan kemerdekaan, terus pemerintah Belanda cap dia sebagai orang radikal, tapi bahkan pandangannya itu bisa dikatakan agak ekstrim bagi sesamanya, yaitu khususnya bagi kaum nasionalis Jawa. Kenapa? Nah, ini karena Dr. Tjipto Mangunkusumo menganut pandangan nasionalisme berbasis Hindia. Jadi bukan hanya di Jawa saja yang dianut oleh nasionalis berbasis Jawa,
Tapi seluruh wilayah yang dijajah Belanda, yaitu Hindia Belanda, itu harus diperjuangkan kemerdekaannya bersama-sama. Dan bahkan bukan cuma berhenti di situ, tapi dia juga tidak setuju dengan sistem tradisi-tradisi Jawa yang berkaitan dengan sistem feodal. Dr. Cipto tidak setuju dengan diskriminasi dan perbedaan dalam hak atau privilege yang dibeda-bedakan karena ras kalau dalam kasus Belanda atau status sosial kalau dalam kasus sistem feodal Jawa. Bahkan ada catatan di mana Dr. Cipto Mangunkusumo berkata demikian, "The psyche of the Javanese people needs to be changed to such an extent that a change of language, or more cynically, a killing of a language becomes urgent. Only in this way will it be possible to build another language on its ruins and also another civilization." Jadi apa artinya itu? Intinya, beliau berkata bahwa pemikiran orang Jawa itu harus diubah dengan sakitnya, dengan sedemikiannya, sampai harus terjadi, ya istilahnya, kematian suatu bahasa, supaya dapat dibangunkan masyarakat yang baru, yang lain yang pasti lebih baik daripada masyarakat pada masa itu. Sampai di sini jelas sekali bagaimana pandangan Dr. Cipto Mangunkusumo yang memicu diskriminasi dan sangat berjiwa nasionalis. Makanya sering disebut-sebutkan Cipto Mangunkusumo adalah seorang radikal. Nah, bagaimana dengan Dr. Cipto Mangunkusumo sendiri sebagai dokter? Dr. Cipto ini memiliki julukan dokter rakyat karena dia akan pergi keliling ke desa-desa dengan sepeda untuk mengobati rakyat tanpa meminta bayaran. Nah, 5 tahun setelah dia lulus dari Stovia, ada kabar yang menyebar bahwa ada wabah pes di Kota Malang. Walaupun situasi sudah mencapai titik yang serius, tapi susah sekali bagi dokter Belanda itu bersedia datang ke situ untuk mengobati rakyat di sana. Mendengar hal ini, Dr. Cipto Mangunkusumo mengajukan dirinya untuk dikirim oleh pemerintah agar dia ditempatkan di Kota Malang. Tanpa masker atau pelindung, dia pergi ke sana untuk melawan wabah tersebut. Nah, selagi Dr. Cipto sedang melakukan perjuangan ini, ada suatu kisah mengharukan yang terjadi di sana. Pada suatu saat, dia mendengar tangisan seorang anak dari rumah yang terbakar. Di dalamnya ternyata ada seorang anak kecil. Dia adalah seorang yatim piatu karena orang tuanya itu telah meninggal akibat wabah pes. Dr. Cipto ini pun memunguti anak itu, dan anak itu menjadi seperti anaknya sendiri dan bahkan menemaninya sampai masa tuanya. 2 tahun kemudian, Dr. Cipto dianugerahkan dengan penghargaan dalam bahasa Inggris Order of the Orange Nassau oleh Ratu Wilhelmina. Nah, di sini ada lagi kisah yang menarik terkait dengan penghargaan yang dikasih kepada Dr. Cipto Mangunkusumo ini. Kalau misalnya kita cari tahu tentang kehidupan Dr. Cipto, ada banyak sekali kejadian di mana dia seakan-akan melakukan hal-hal yang memprovokasi pihak-pihak yang berotoritas. Mungkin kita juga pada masa itu lihat beliau itu juga pusing karena Dr. Cipto Mangunkusumo ini sama sekali tidak takut kepada pemerintah. Misalnya dia masuk ke gedung society khusus buat orang Belanda, lalu dia memaki-maki tugas yang hendak mengusirnya dengan bahasa Belanda yang fasih. Atau dia pernah berkendara dengan kereta 2 kuda, padahal itu sebenarnya adalah hak yang cuman boleh untuk keluarga ningrat, keluarga bangsawan yang berstatus tinggi. Dalam kasus ini, setelah menerima penghargaan, pasti dikasih juga dengan lencananya, yaitu ya bintang emas. Nah, bintang emas ini ditaruh di saku celana belakangnya. Jadi ketika ada tentara yang hormat kepada bintang emas itu, ya mereka hormatnya kepada bokongnya Dr. Cipto Mangunkusumo. Tetapi bintang emas itu pun dikembalikan kepada pemerintah belum setahun namanya. Alasannya karena Dr. Cipto Mangunkusumo itu tidak diizinkan oleh pemerintah untuk pergi mengobati wabah pes itu di kota-kota lain. Jadi itulah kira-kira cerita dari karakter Dr. Cipto Mangunkusumo dalam dunia kedokteran. Segitu aja pembahasan tentang seorang pahlawan nasional bernama Cipto Mangunkusumo. Kalau untuk aku sendiri, ada banyak hal yang saya pelajar dan sempat refleksikan ketika melakukan proyek ini. Kalau tentang tokoh Dr. Cipto Mangunkusumo ini, aku sangat mengagumi dia karena dia memiliki karakter yang sangat berintegritas. Dia gak berkompromi, malah dia itu sangat berani sampai melakukan aksi-aksi yang memprovokasi pemerintah.
Tetapi walaupun begitu, dia adalah orang yang terdorong oleh perasaan yang empatis dan rasa persaudaraan dengan rakyat Indonesia. Jadi jelas sekali dalam kisah perjuangannya, Dr. Cipto Mangunkusumo itu sangat peduli kepada bangsa dan rakyatnya. Ketika dia aktif dalam politik, dia gak sama sekali berhenti untuk menjadi dokter. Jadi dalam hal itu, dia bisa jadi orang yang kita teladani. Dan terakhir, pesan yang aku mau sampaikan buat generasi penerus setelah mempelajari tentang kehidupan seorang Dr. Cipto Mangunkusumo adalah ketika melakukan sesuatu, lakukanlah itu dengan hati yang terdorong oleh perasaan empatis lain, dengan tujuan yang bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga melibatkan orang lain, komunitas, bangsa, dan negara kita. Oke, sekian untuk video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.